Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom kali ini bersama saya Fani Maniar. Hari ini kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami punya informasi terkait dengan kebakaran yang melanda toko kayu serta kusen yang berada di Jalan Haji Ilyas, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Material bangunan dari kayu membuat api cepat membesar. Kebakaran di Haji Ilyas. Warga di kawasan Jalan Haji Ilyas panik saat melihat asap tebal dan api yang semakin membesar di bangunan belakang rumah mereka. Warga pun segera berlari menyelamatkan diri. Diketahui api bersumber dari sebuah toko kayu dan kusen, di mana api membakar seluruh isi bangunan toko. Kayu-kayu yang terbakar membuat api nyaris merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Petugas damkar yang tiba segera mengerahkan selang ke titik pusat api. Api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Cepat banget. Pemirsa, 3 tersangka pembakar rumah wartawan Sampurna Pasaribu terancam hukuman mati. Hukuman mati bisa saja menjerat para pelaku usai keluarga korban melayangkan laporan baru ke Mapolda Sumatera Utara. Keluarga besar Sampurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV yang tewas dibakar, melaporkan 3 tersangka dengan pasal hukuman mati. Laporan ini dilayangkan ke Mapolda Sumatera Utara oleh keluarga 2 orang adik Sampurna Pasaribu. Keluarga berharap tersangka mendapat hukuman yang setimpal, sementara seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap secara transparan. Yaitu kesamaan di hadapan hukum itu benar-benar diterapkan dalam kasus ini, begitu. Jadi kita akan terus mengawal ini sampai ke proses persidangan nanti. Makanya yang sudah tertangkap saat sekarang ini sebaiknya segera mengaku siapa kemudian yang menjadi otak pelaku dan lain-lainnya terhadap kasus ini. Sementara itu, dari hasil penyelidikan polisi, 2 eksekutor Rudi Apri Sembiring dan Yunus Syaputra menerima upah sebesar Rp1 juta dari otak pelaku bebas ginting. Besaran upah setelah dilakukan pekerjaan oleh 2 eksekutor ini masing-masing mereka mendapat Rp1 juta dari B. Hingga kini polisi masih mendalami motif peristiwa dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sampurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasatreskrim Polres Tanah-Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasannya kita menduga dari KKJ dan LBA menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan.
Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan dibakar ini sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau Nggak ada. Sebelumnya rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah masjid di Makassar, Sulawesi Selatan akan dijual oleh pemilik lahan seharga 3,5 miliar rupiah. Imam masjid mengakui bahwa lahan untuk masjid ini tidak pernah diwakafkan oleh sang pemilik. Masjid Fatimah Umar di kawasan Komplek BTN Makiau Baji, Kelurahan Bangkala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dipasangi spanduk dengan tulisan dijual oleh pemilik lahan. Spanduk ini juga dilengkapi dengan 2 nomor sertifikat lahan. Para pengurus Masjid Fatimah Umar mengaku lahan masjid tidak pernah diwakafkan oleh pemiliknya. Namun imam masjid menjelaskan bahwa saat pertama dibangun, masjid tidak sebesar saat ini. Ustadz tolong kemudian bahwa itu masjid tetap mau dijual ya, tanah mau dijual. Ya, mau dijual dengan harga yang di belakang tanah kosongnya itu dijual 1,5 ya. Tapi kalau mau semua ini 3, dia kasih 3,5 ya. Yang di luar, yang di belakang itu ya. Kira-kira seperti dulu. Masanya seperti itu ya. Berarti sudah 2 kali mau dijual Pak di. Nah, ya, ini memang ternyata sudah lama ya. Seperti itu. Masjid Fatimah Umar dibangun sekitar tahun 1990 oleh Hilda Rahman selaku pemilik lahan. Masyarakat bergotong royong untuk memasarkan masjid seperti saat ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Foto 5 warga NU berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog menuai kecaman. Kecaman datang dari banyak pihak karena kunjungan tersebut dinilai menyakiti hati umat Islam dan melanggar konstitusi negara. Sorotan tertuju kepada mereka yang berkunjung, yaitu Gus Syukron Makmun, Zainul Ma'arif Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anafisah Dania. Mereka dikenal sebagai cendekiawan dari Nahdlatul Ulama. Menanggapi hal itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama akan mendalami 5 orang pemuda Nahdliyin yang mengunjungi Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog. Kelimanya akan segera dimintai klarifikasi, berpotensi dipecat jika terbukti melanggar ketentuan organisasi PBNU. Majelis Ulama Indonesia juga mengecam tindakan tersebut. MUI menilai kunjungan ke Israel melanggar konstitusi. Sementara Kemenlu Republik Indonesia menyebut jika kunjungan ini tidak mewakili kepentingan Indonesia. Apa yang dilakukan teman-teman ini tidak sejalan dengan spirit dan tindakan yang sedang dibangun oleh PBNU. PBNU hari ini sedang berkomunikasi intensif dengan Palestina, dengan otoritas Palestina. Kamis kemarin, Dubes Palestina datang ke PBNU bertemu dengan Gus Yahya dan membicarakan hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan Israel. Tetapi justru kok sebagian ada kader kita yang justru berkunjung dan beramah tamah ibaratnya dengan Presiden Israel. Walaupun mereka mungkin punya niatan baik, berharap gitu ya, bisa memberi perspektif, tetapi kita tahu bahwa seluruh dunia sudah mengecam, seluruh dunia sudah berbicara dan Israel tidak berhenti. Jadi kalau kita menganggap bahwa kita yang kecil ini bisa memengaruhi keputusan Israel, saya kira itu terlalu naif atau terlalu berlebihan. Terkait adanya kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, ada baiknya mungkin teman-teman media melakukan kontak langsung dengan PBNU untuk berbagai informasi lebih lanjut terkait hal ini. Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi pemerintah Indonesia.
Pemirsa, keluarga 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki mendatangi kediaman Dedi Mulyadi di Subang, Jawa Barat. Kedatangan mereka selain untuk silaturahmi, juga untuk meminta dukungan terkait dengan rencana pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sini, sampai sana. Keluarga 6 terpidana dalam kasus kematian Vina dan Eki mendatangi kediaman Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dauan, Subang, Jawa Barat. Kedatangan keluarga 6 terpidana tersebut untuk bersilaturahmi sekaligus meminta dukungan dari Dedi Mulyadi terkait rencana pengajuan peninjauan kembali atau PK. Langkah hukum sekarang ini yang dari DPN Pradi ini untuk upaya PK atas terpidana. Nah, tidak lama lagi lah ya, karena kita menyusun supaya PK ini sempurna, apa yang terjadi dengan apa yang putusan bisa kita laksanakan di PK. Dedi Mulyadi menilai saat ini semakin banyak saksi yang bisa dimintai keterangan oleh pihak penegak hukum karena tidak adanya rasa takut dari para saksi untuk memberi kesaksian. Hal tersebut menjadi keyakinan keluarga dan Dedi Mulyadi bahwa para terpidana tidak bersalah. Sekarang tuh bukan kekurangan saksi, menurut saya malah makin kesini saksinya makin banyak. Kenapa sekarang saksinya makin banyak? Karena sekarang sudah terbebas dari rasa takut. Kalau dulu kan orang tidak terbebas dari rasa takut. Hari ini terbebas dari rasa takut. Mudah-mudahanlah sidang di Mahkamah Agung yang menyidangkan PK itu semakin banyak novum yang bisa menguatkan pembebasan mereka, dan karena saya berulang-ulang saya yakin mereka tidak bersalah. Keluarga berharap agar para terpidana mendapatkan keadilan karena menilai mereka tidak bersalah setelah bertahun-tahun mendekam di penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan juga berbuntut panjang. Selain hasil pra-peradilan yang digunakan untuk novum PK para terpidana, kemenangan Peggy juga membuat Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina Eki. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kemenangan Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki di sidang pra-peradilan berbuntut panjang. Hasil pra-peradilan Peggy rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya. Selain itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus secara diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Usulan pergantian penyidik ini sebelumnya juga disuarakan oleh sejumlah pihak. Masyarakat menilai profesionalitas para penyidik Polda Jabar dalam menangani kasus Vina patut dipertanyakan. Mulai dari penghapusan 2 DPO lain setelah penangkapan Peggy, hingga keputusan Hakim PN Jabar yang menyebut penetapan tersangka Peggy Setiawan melanggar prosedur. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi Korps Bayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa hari pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik kasus pembunuhan Vina Eki. Pertanyaannya, apa alasan pergantian dari penyidik ini? Benarkah untuk menangani kasus secara transparan atau bisa kembali menyeret mantan-mantan tersangka seperti Peggy Setiawan misalnya ke kasus Vina Eki? Untuk membahasnya kami sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum Peggy Setiawan Insang Nasruddin dan juga penasihat Kapolri Arianto Sutadi. Bapak-bapak selamat malam, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, selamat malam. Baik. Ya. Bang Insang, keputusan dari Polri ini yang juga diapresiasi oleh Komisi 3 DPR, apakah tidak membuat takut, was-was dari kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa akan ada kemungkinan bukti baru yang mungkin dijadikan oleh kepolisian menyeret Peggy kembali dalam kasus ini? Kami menilai justru hal ini membuat angin segar ya bagi penegakan hukum kita. Artinya perkara ini sudah 8 tahun belum terungkap, memang harus ada pergantian, itu hal yang paling ideal banget. Kalau yang kemudian apakah kami ada kekhawatiran Peggy Setiawan ketarik lagi, menurut hemat kami
kami tetap dengan merujuk pada putusan pra-peradilan yang kemarin itu yang sudah sangat lengkap. Kami sangat percaya diri, kami sangat yakin menunjukkan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron sebagaimana yang dimaksud dalam putusan para terpidana tersebut. Dengan kata Jadi lain, kami Bang masih Insang, nggak ada kaitan itu, Mbak. dengan Gitu kata lain loh. Bang Insang, kalau Bang Insang bilang ini angin segar, yang sebelumnya berarti kurang terasa segar, ada kecurigaan-kecurigaan juga ketika penyidikan dilakukan oleh tim penyidik sebelumnya, begitu? Ya, kita nggak bisa pungkiri karena adanya peninjauan kembali, adanya pra-peradilan ini itu kan bisa menjadi faktor indikasi bahwa ada kekurangan gitu atau ada kekeliruan yang kemudian ketika ini dibenarkan dengan cara diganti, saya pikir itu hal yang positif menurut kami, Mbak. Gitu loh. Baik, jadi mau diganti komposisi penyidik baru ini, menurut Bang Insang cukup optimis tidak akan kembali atau justru malah menjadikan pengungkapan dari kasus Vina dan Eki ini lebih terang? Iya, karena pada prinsipnya kami penegak hukum ini, selain kami selaku lawyernya Peggy, kami juga berharap bahwa perkara ini bisa dibuka seterang-terangnya, supaya jangan lagi ada orang-orang yang tidak seharusnya bertanggung jawab kemudian ditarik secara hukum menjadi bertanggung jawab. Seperti klien Anda ya, Bang Insang? Iya, sama seperti klien kami. Itu nggak bisa dipungkiri karena sudah ada putusan yang berkekuatan tetap. Ini menunjukkan ada kekeliruan. Baik. Tidak bisa dipungkiri itu. Baik. Jelas sekali kekeliruannya. Baik, saya beralih ke Pak Arianto. Pak Arianto, ada apa ya namanya? Ya komentar tentunya sih dari masyarakat yang menganggap apakah ini juga salah satu strategi dari kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat yang bisa dibilang sempat ternoda ketika hasil dari gugatan sidang pra-peradilan kemarin keluar. Ini dengan kata lain menjadikan presiden memang ada kesalahan. Memang sempat ada sebuah pertanyaan terkait dengan bagaimana penyidikan kasus dan Vina Eki sejak tahun 2016 berlangsung sampai dengan saat ini. Kalau pertanyaan itu saya jawabnya begini. Jadi kekalahan di dalam pra-peradilan ini suatu hal yang biasa sebenarnya, sering sekali terjadi di dalam penyidikan. Pengalaman saya pribadi itu berapa persen, 10% saya sering digugat ya di pra-peradilan gitu dan pernah kalah juga gitu. Nah kalau ini kan pra-peradilan ini kan kepada Peggy sudah menjadi perhatian masyarakat seluruh dunia ya. Jadi ini menjadi seakan-akan menjadi taruhan polisi kan, dan penyidik. Dan kemudian sekarang penyidik dinyatakan keliru kan gitu kan, dibatalkan. Ya itu penyidik harus menerima kekeliruan itu dan kemudian pasti dia akan patuh pada putusan pengadilan itu dan kemudian menghentikan pengadilan itu, penyidikan itu. Hanya tinggal nanti kalau langkah kedepannya itu apakah dia akan menyidik si Peggy itu ulang biasa. Kalau yang kebiasaan yang dulu-dulu ya, kita tuh kalau dikatakan salah tangkap, penangkapannya nggak benar misalnya ya karena kurang surat, biasanya kita kemudian bikin surat lagi, tangkap lagi gitu. Kayak gitu ya kebiasaan yang tahun lalu. Tapi kalau untuk tahun ini saya tidak mengharap begitu. Karena apa? Ini kan suatu koreksi seakan-akan tindakan itu salah secara formil gitu ya. Nah, sedangkan kasus ini yang kasus pokoknya sendiri yang sudah inkrah itu pun masih dianggap salah kan keputusan itu. Dan sekarang ini dari dulu saya nyarankan. Makanya PK. Kalau kekeliruan mengenai pengadilan 2016 itu kontranya harus pakai PK. Tapi kalau dugaan salahnya menangkapnya si Peggy ini kontranya hanya melalui pra-peradilan. Nah, alhamdulillah saya lega ya. Ini putusan pra-peradilan itu sudah ada. Saya nggak begitu beda, saya beda dengan istilah tadi makin berbuntut panjang. Bagi saya ini enggak, ini makin mempersingkat selesainya gonjang-ganjing mengenai masalah pengadilan 2016 ini. Satu step sudah dilalui kan, tinggal saya tunggu PK-nya nanti. Pak Arianto, mohon maaf saya potong Pak Arianto, tapi kan bisa dibilang ada sebuah dampak yang cukup besar ketika penyelidikan kasus dari tahun 2016 sampai dengan 2024 ini bisa dibilang melahirkan banyak orang-orang yang ya mendapat kerugian. Perlukah menurut Anda kepolisian ini memberikan sebuah pertanggungjawaban, tidak hanya mungkin restitusi atau penggantian nama baik, tetapi juga permintaan maaf secara terbuka? Ya, baiknya gitu etikanya ya yang diharapkan oleh masyarakat.
Tetapi kalau saya melihat ini ya, polisi itu baru akan mengakui itu salah. Dan saya pribadi juga gitu, akan mengakui bahwa itu kesalahan mutlak apabila nanti PK itu sudah menghasilkan bahwa putusan yang dulu itu tidak benar. Gitu. Itu kalau saya pribadi. Penggantiannya bukan hanya imaterial saja Pak Arianto, tapi juga material. Ini kan belum tahu, karena putusan itu sudah ingkrah dan belum diganggu oleh putusan yang lebih tinggi. Nah, nanti kalau seandainya itu ternyata PK-nya dikabulkan, kalau saya ya harusnya polisi mengakui salah dan kemudian melakukan penggantian kerugian ataupun apa perbaikan, itu yang dikerjakan gitu. Saya bukannya gini ya, salah nggak mau kalah, karena sekarang ini kan hanya baru media yang bermunculan di sana sini mengatakan salah, tapi putusan yang berlaku sekarang kan masih putusan yang dulu gitu. Sama juga dengan putusan Peggy ini. Putusan Peggy ini adalah tidak benarnya prosedur, kan itu pra peradilan gitu. Makanya ini bisa dikoreksi dengan apakah polisi menyidik si Peggy itu lagi atau berhenti nanti nunggu PK itu. Ada dua alternatif ini kalau perhitungan saya untuk mengenai kepada Peggy ini. Tapi Anda setuju Pak Arianto ya, berarti meminta maaf pun juga tidak salah ya? Polisi meminta maaf tidak hina itu? Tidak, kalau untuk memanage publik supaya ini minta maaf nggak apa-apa kan, minta maaf itu kalau dianggap salah. Walaupun kita merasa tidak salah gitu ya, minta maaf nggak apa-apa untuk meredamkan masyarakat biar kelihatan polisi itu tidak arogan gitu. Baik. Kalau masalah itu etika aja ya itu hanya perasaan gitu. Baik, Bang Insang, kalau tadi berdasarkan pernyataan dari Pak Arianto ada masukan, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu upaya dari kuasa hukum Peggy Setiawan untuk meminta ganti rugi, tidak hanya secara imaterial, tetapi juga material. Tapi tahan dulu jawabannya Bang Insang dan juga Pak Arianto, kita akan jeda sesaat. Pemirsa, ini sudah akan segera kembali setelah yang satu ini. Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan dua narasumber kita pada malam hari ini, masih membahas terkait dengan penyidikan seluruh atau penggantian seluruh penyidik dalam kasus Vina dan juga Eki. Masih bersama kami Bang Insang Nasruddin dan juga Pak Arianto Sutadi. Saya kembali ke Bang Insang terkait dengan pertanyaan saya tadi sebelum kita jeda. Ada upaya lagi, khususnya dari Peggy, mungkin ada permintaan khusus terkait dengan penggantian rugi yang dialami Peggy semenjak tertangkap sampai dengan saat ini, material, imaterial? Iya, kalau sampai saat ini itu masih dibahas oleh para tim-tim lawyer, apakah kemudian nanti kami ajukan kerugian tersebut, tuntutan ganti kerugian, itu masih kami belum bisa putuskan apakah harus kami lakukan itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kami mengajukan untuk merehabilitasi nama baiknya dulu, Mbak. Kira-kira demikian. Katanya menuntut 5 juta, Bang, betul? Belum sampai itu masih belum itu masih simpang siur itu, tapi yang pasti belum ada keputusan yang mutlak atau keputusan yang absolut untuk kami apakah kami akan mengajukan gugatan ganti kerugian atau tidak. Kami belum memutuskan itu. Karena saat ini kan Peggy masih kami biarkan untuk dia berpikir tenang, apalagi di rumahnya saat ini itu terlalu banyak keluarga, masih banyak acara, jadi belum ada pikiran hal-hal yang demikian. Belum lagi yang mengambil kontennya di rumahnya Peggy ya, netizen banyak, betul itu luar biasa. Sampai hari ini pun masih sangat padat. Baik, saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto juga ada pernyataan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Kabar Reskrim Mabes Polri Komjen Wahyu Widada ketika beliau mengatakan akan bekerja sama dengan Propam dan juga Itwasum. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu pernyataan resmi dari Kabar Reskrim berikut ini. Permasalahan terkait dengan kasus Vina, tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi dan juga kita membuka ruang kepada rekan-rekan sekalian, kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus Vina ini. Tentunya kita menginginkan semuanya dijalankan secara transparan dan profesional dalam pelaksanaan penyidikannya nantinya. Baik, Pak Arianto, kalau misalnya bentuk kerjasama dengan Propam dan juga Itwasum ini, koreksi saya kalau saya salah. Kalau ada kemungkinan memang terjadi kesalahan, berarti ini juga bisa tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan pemberian sanksi minimal teguran kepada penyidik yang diperiksa oleh Propam dan juga Itwasum bekerjasama dengan Mabes Polri berikut ini. Ya, jadi begini ya, saya terangkan ya. Fungsi pengawasan di polisi itu berlapis-lapis.
Kabar Reskrim itu membina fungsi untuk penyidikan untuk seluruh Indonesia. Jadi apabila terjadi kegagalan seperti ini kan dianggap suatu kegagalan kan, menangkap salah, kemudian pra-peradilan kalah, ini kegagalan fungsi penyidikan. Maka Barreskrim sebagai pembina fungsi di bidang reserse itu bertanggung jawab untuk melakukan koreksi ataupun supervisi dan sebagainya untuk teknik penyidikannya. Ya. Nah, sedangkan kalau Irwasum itu melihat pada kinerja daripada kesatuan. Apakah satuan reserse di situ tuh sudah bekerja sesuai dengan SOP yang ada, aturan yang ada, institusinya ya, itu jadi secara keseluruhan itu nanti akan diawasi oleh Irwasum. Kalau ada suatu kesalahan ya pasti nanti akan dilakukan koreksi dan tindakan administratif kepada yang bersangkutan. Kalau Propam itu adalah pengawasan terhadap terjadinya pelanggaran etika ataupun etika profesi. Karena di dalam etika profesi itu ada ketentuan jelas ya. Berarti kalau misalnya sampai dipanggil oleh Kabar Reskrim adanya Propam atau butuh keterlibatan Propam dalam hal ini, berarti ada dugaan pelanggaran etika, Pak Rianto? Tidak, semua 3 fungsi pengawasan itu bergerak. Propam sasarannya apakah ada pelanggaran etika. Kemudian Irwasum apakah ada pelanggaran institusi satuan reserse sana. Kabar Reskrim apakah ada pelanggaran teknik penyidikan yang ada. Ini semuanya turun, bukan kerjasama. Itu sudah kewajibannya. Dan Kabar Reskrim itu bicara di depan TV itu sudah wajib. Kalau dia diem aja itu berarti dia bukan Kabar Reskrim itu, kalau menurut saya gitu. Dengan bicara itu dia menunjukkan tanggung jawabnya gitu. Iya gitu. Ya. Bukan karena dibutuhkan, tapi memang sudah SOP-nya semuanya turun sudah untuk ikut menyelidiki. Itu sudah tugasnya. Sanksi apa yang sekiranya biasa akan dijatuhkan kepada penyidik yang bersangkutan? Kalau teknik penyidikannya itu evaluasi kepada kemampuan dia sebagai penyidik. Itu sanksi terberat adalah dia di-grounded dari penyidikan, atau dipindahkan, atau dia tidak boleh lagi menangani perkara. Kurang lebih kayak gitulah kalau untuk. Tapi kalau kemudian dia ada pelanggaran pidananya, ya dia diproses pidana juga gitu. Sedangkan kalau Irwasum itu ya nanti satuan itu benar apa enggak, maka pejabat-pejabat situlah nanti akan dikoreksi apakah perlu dimutasi ataupun diganti dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitulah sanksinya. Tapi kalau yang Propam akan diselidiki individu-individu yang melanggar kode etik gitu. Jadi siapapun yang melanggar nanti akan dikenakan sesuai dengan pelanggaran kode etik. Kode etik itu pelanggarannya ya bisa nanti hukuman 30 hari, kemudian dia dimasukkan pembinaan lagi atau demosi, atau yang paling berat adalah di PTDH. Itu kurang lebih kayak gitu. Ini salah satu upaya untuk bersih-bersih juga ya karena memang kan itu kasusnya mekanisme untuk membersihkan polisi kayak gitu. Kasusnya sendiri dimulai 2016 dan kemudian upayanya ya bisa dibilang baru dikeraskan sekitar 2-3 tahun belakangan ini. Mungkin sedikit Bang Insang sebagai closing statement, kalau dalam penggantian penyidik yang baru ke depan ini ternyata akan kembali menyeret klien Anda, apa tanggapan Anda? Ya, menurut kami bahwa sampai saat ini silakan aja mau ada pergantian, saya pikir itu hal yang positif. Tapi yang kemudian apakah nantinya akan menyeret klien kami cukup confident. Artinya bahwa di dalam putusan pra-peradilan selama belum ada putusan yang bisa menggugurkan itu, maka secara hukum itu tetap berlaku. Kemudian di dalam permohonan kami yang dikabulkan oleh pra-peradilan itu bahwa menyatakan tindakan yang lebih lanjut, ada frasa pada poin 5, tindakan yang lebih lanjut ini ke depan, artinya dia bersifat ke depan, maka ini merujuk kepada adanya kekeliruan dalam melakukan penangkapan atau salah orang. Jadi kalau nanti akan dikaitkan apakah Peggy Setiawan nanti lagi akan mau ditarik, menurut saya itu kayak rasa-rasanya kayaknya terlalu jauh, dan menurut saya Peggy Setiawan klien kami sudah clear and clean dalam persoalan ini. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, Bang Insang, Pak Arianto, terima kasih banyak atas waktu dan juga insight-nya dalam iNewsroom pada malam hari ini. Salam sehat selalu, kita sama-sama masih akan mengawal perjalanan pengungkapan kasus ini ke depannya. Sekali lagi, salam sehat selalu Bapak-Bapak, selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa. Pemirsa, mantan Ketua RT para terpidana kasus Vina Eki Abdul Pastren kembali muncul ke publik. Kuasa hukum mengklaim Pastren tidak menghilang dan berada dalam kondisi sehat. Pak Abdul Pastren ya, dan Muhammad Kapi tidak menghilang, ada di sini sehat walafiat
walaupun sehatnya tidak seperti kita, karena masih ada rasa sedikit kurang nyaman. Ya, jadi jangan netizen bilang-bilang melarikan diri, itu nggak benar. Video kuasa hukum Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi bersama Abdul Pasren dan anaknya Muhammad Nadratul Kafi muncul, di mana dalam video ini disebutkan bahwa Abdul Pasren tidak menghilang atau menghindar. Informasi mengenai hilangnya Abdul Pasren tidak benar. Sebelumnya Abdul Pasren diduga menghilang, padahal publik menantikan keterangannya mengenai keberadaan terpidana saat kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai bebas dan kembali ke kampung halaman, mantan tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan pun juga banjir hadiah. Peggy mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha durian asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Informasinya sekaligus menyudahi jumpa kita dalam iNewsroom hari ini. Saya mewakili kerabat yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Setelah dinyatakan bebas dan kembali ke kampung halaman di Cirebon, Jawa Barat, mantan tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, terus didatangi warga. Mereka ingin bertemu langsung dengan Peggy untuk mengucapkan selamat dan berfoto bersama. Ini motornya dan ini surat-suratnya BPKB sampai Peggy juga mendapat hadiah sepeda motor dari seorang pengusaha asal Tasikmalaya, Ziran Zibrani. Hadiah diberikan sebagai ucapan selamat dan rasa syukur karena Peggy telah bebas. Peggy pun mengaku senang dan akan menggunakan sepeda motor ini untuk keperluan sehari-hari. Perihal motor ini rencana saya akan pakai buat sehari-hari, buat bekerja di Cirebon, ataupun bisa saya pakai buat pulang pergi ngantar sekolah saya seperti itu. Untuk rencana ke depan, saya akan pertimbangkan lagi. Misalkan rezeki saya ada di bangunan, saya akan terus melanjutkan di bangunan. Meskipun pekerjaan saya ada di tempat lain, ya saya akan coba ambil tempat itu. Hingga 7 hari pasca dibebaskan, suasana rumah Peggy Setiawan selalu ramai dikunjungi tetangga, keluarga, dan kerabat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan.